Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Misteri angka 40 dalam Islam. Ustadz, apa rahasia di angka 40? Kenapa banyak 40 ini muncul? Nabi Musa alaihi salam beserta Bani Israel terjebak di lembah Tih berapa lama? 40 tahun. Nabi Musa bermunajat, fatamma miqatu rabbih arba'ina lailah. Sempurnalah munajatnya kepada Allah selama 40 malam. 40. Nabi Muhammad diangkat menjadi rasul di umur 40. 40 adalah fatamma miqatu rabbih, sempurna 40. 40 adalah angka kesempurnaan. Makanya orang berusia 40 itu kesempurnaan. Saya baru viral umur 40. 2017 baru viral. Ingat saya. Jadi di situ angka kesempurnaan. Kalau Anda perhatikan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW, baik yang terkait dalam penerimaan wahyu, fase kehidupan yang diutamakan, sampai proses kehidupan kita, maka rata-rata seringkali kita dapatkan angka 40 dalam Al-Quran. Ini yang paling kuat. Yang paling kuat. Contoh kita ambil. Nabi Musa alaihi salam ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima wahyu di Bukit Tur Sina, kemudian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala menghadap kepadanya, maka Allah meminta untuk menerima wahyu itu dalam masa berapa lama? Buka Quran surah kedua ayat 51, paling kiri sebelah atas. Kalau mau disempurnakan dari 50 sampai 51-nya. Riwayat Warsh Anda temukan di penomoran 50, hafaz insyaallah di ayat 51-nya. Wa idh wa'adna Musa 40 laila. Dalam dunia Islam, angka 40 menyimpan banyak rahasia. Banyak sekali peristiwa dalam sejarah dan riwayat yang berhubungan erat dengan angka ini. Misteri angka 40 tersebut antara lain: 1. Kematangan manusia pada usia 40 tahun. Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya berkata, Allah Ta'ala menyebutkan orang yang sudah mencapai umur 40 tahun, maka sesungguhnya telah tiba baginya untuk mengetahui nikmat Allah Ta'ala yang ada padanya dan kepada kedua orang tuanya, kemudian mensyukurinya. Imam Al-Ghazali berkata, usia 40 tahun adalah sebuah pertanda, sebuah isyarat, seperti sebuah ikhtisar masa depan. Jika di usia itu kebaikan lebih mendominasi, maka itu sebuah pertanda baik untuk kehidupannya nanti. Dalam Quran, surat 46 Al-A'raf ayat 15 menjelaskan tentang kematangan dan kedewasaan manusia bila telah mencapai usia 40 tahun, baik dalam hal bersyukur ataupun berbuat kebaikan. Surah 46 Al-Ahqaf ayat 15. Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan. Sehingga apabila ia telah dewasa dan umurnya sudah 40 tahun, ia berdoa, Ya Rabbku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Kau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan supaya aku dapat beramal yang soleh, yang Engkau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi rasul pada usia 40 tahun. Para nabi diangkat menjadi rasul kebanyakan pada usia 40 tahun.
Allah Ta'ala telah mengangkat para nabi dan rasulnya, kebanyakan pada usia 40 tahun, seperti kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad SAW, Nabi Musa alaihissalam, dan lainnya. Imam Al-Syaukani rahimahullah berkata, para ahli tafsir berkata bahwa Allah Ta'ala tidak mengutus seseorang nabi kecuali jika telah mencapai umur 40 tahun. Tafsir Fathul Qadir 5/18. 3. Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu selama 40 malam. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat 7 Al-A'raf ayat 142. Dan telah kami janjikan kepada Musa memberikan Taurat sesudah berlalu waktu 30 malam. Dan kami sempurnakan jumlah malam itu dengan 10 malam lagi. Maka sempurnalah waktu yang telah ditentukan Rabb-nya, 40 malam. Dan berkatalah Musa kepada saudaranya, yaitu Harun, gantikanlah aku dalam memimpin kaumku. Dan perbaikilah, dan janganlah kamu mengikuti jalan orang-orang yang membuat kerusakan. Al-Quran Surah 2 Al-Baqarah ayat 5. Dan ingatlah ketika kami berjanji kepada Musa memberikan Taurat sesudah 40 malam, lalu kamu menjadikan anak lembu sesembahanmu sepeninggalnya, dan kamu adalah orang-orang yang zalim. 4. Bani Israel dihukum berputar-putar di padang Tih selama 40 tahun. Dalam Al-Quran Surat 5 Al-Ma'idah ayat 26 menjelaskan tentang hukuman yang diberikan kepada Bani Israel yang durhaka dan membangkang. Surat 5 Al-Ma'idah ayat 26. Allah berfirman, jika demikian, maka sesungguhnya negeri itu diharamkan atas mereka selama 40 tahun. Selama itu mereka akan berputar-putar kebingungan di bumi perang Tih itu. Maka janganlah kamu bersedih hati memikirkan nasib orang-orang yang fasik itu. 5. Manusia dalam kandungan diciptakan Allah dalam 3 fase selama 40 hari. Fase pertama, fase nutfah selama 40 hari. Fase kedua, fase alaqah selama 40 hari. Fase ketiga, fase mudghah selama 40 hari. Manusia diciptakan selama fase 40 harian. Manusia diciptakan dalam 3 fase, yaitu fase nutfah selama 40 hari, fase alaqah selama 40 hari, dan fase mudghah selama 40 hari. Kemudian Allah memerintahkan malaikat meniupkan ruh padanya. Dari Abdur Rahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah bercerita kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau Rasulullah adalah orang yang benar, yang sudah pasti benar. Sesungguhnya dikumpulkan kejadian salah seorang dari kalian dalam perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk sperma. Kemudian dia menjadi segumpal darah selama itu pula. Kemudian menjadi gumpal daging selama itu pula. Kemudian Allah mengutus kepadanya malaikat. Kemudian ditiupkan ruh kepadanya. Lalu malaikat tersebut diperintahkan untuk menulis 4 perkara. Untuk menulis rezekinya, ajalnya, dan amalnya. Dan apakah dia celaka atau bahagia. Demi Allah yang tidak ada Tuhan yang hak disembah selainnya. Sesungguhnya salah seorang dari kalian benar-benar beramal dengan amalan ahli surga, sehingga jarak antara dirinya dengan surga hanya 1 hasta. Lalu dia didahului oleh catatan takdirnya, sehingga dia beramal dengan amalan ahli neraka, sehingga dia memasukinya. Dan salah seorang di antara kalian benar-benar beramal dengan amalan ahli neraka, hingga jarak antara dirinya dengan neraka hanya sehasta. Lalu dia mendahului oleh catatan takdirnya,
sehingga dia beramal dengan amalan ahli surga hingga dia memasukinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dalam Arba'in Nawawi oleh Imam An-Nawawi Al-Bantani. 6. Nabi Nuh diperingatkan bahwa 7 hari lagi akan turun hujan selama 40 hari 40 malam dan akan menghapus seluruh permukaan bumi. Supaya terpelihara hidup keturunannya di seluruh bumi. Sebab 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan ke atas bumi selama 40 hari 40 malam lamanya. Dan aku akan menghapuskan dari muka bumi segala yang ada yang kujadikan itu. Lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. 7. Dajjal hidup di bumi selama 40 hari. Dalam hadis riwayat Muslim ada disebutkan, kami bertanya, wahai Rasulullah, berapa lamakah ia Antikristus Dajjal akan tinggal di muka bumi? Nabi SAW menjawab, iya, Antikristus Dajjal akan tinggal selama 40 hari. Hari yang pertama seperti setahun, dan hari berikutnya seperti sebulan, dan hari yang ketiga seperti seminggu. Kemudian hari yang masih tinggal lagi yaitu 37 hari adalah sama seperti hari kamu yang biasa. 8. Dilarang melintas di depan orang sholat. Kalau melintas tidak akan diterima amalnya selama 40 hari. Andaikan seseorang yang lewat di depan orang yang sholat itu mengetahui dosanya perbuatan itu, niscaya diam berdiri selama 40 tahun. Itu lebih baik baginya daripada lewat. Hadis riwayat Bukhari nomor 510 dan Muslim nomor 507. 9. Darah nifas keluar sempurna dalam waktu 40 hari. Darah nifas terus-menerus keluar sampai sempurna waktu 40 hari. Maka dalam jangka waktu 40 hari tersebut, ia tidak sholat dan tidak puasa. Setelah berhenti darahnya, baru ia mandi, puasa, dan sholat. Bila telah sempurna waktu 40 hari dari masa nifasnya, wanita tersebut mandi dan harus mengerjakan sholat bila telah masuk waktunya. Sekalipun darahnya terus keluar, mengalir dari kemaluannya. Karena wanita sekarang terhitung mengalami istikhadah. Dan masih banyak lagi misteri yang berkaitan dengan angka 40 ini. Wallahu alam bisawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.